Ya, Andika Perkasa masuk dalam 5 besar kandidat Bacawa Pres Ganjar Pranowo. Nah, hari ini keduanya hadir dalam satu acara yang sama. Pertanyaannya, sebesar apa peluang Ganjar dengan Andika? Kita akan bahas bersama Direktur Eksekutif Indo Strategik, Ahmad Khairul Umam. Selamat malam, Mas Umam. Selamat malam, Mbak Nitya. Mas Umam, ini kan sebenarnya Ganjar dipasangkan dengan Andika ini kan bukan isu baru ya, tapi nampaknya ramai kala tampil di satu acara saling bercanda. Anda melihat ini artinya memang lampu hijau atau masih wait and see, masih menunggu? Ya, saya pikir dalam konteks konstelasi di internal PDIP, nama Pak Andika Perkasa, saya pikir termasuk salah satu yang cukup menguat. Kemarin terakhir di acara Harlah PKB kita tahu ada 5 dari 10 yang sudah tereliminasi disampaikan oleh Mbak Puan, yaitu salah satunya adalah Pak Andika Perkasa, kemudian ada Pak Sandi, ada AHY, ada Cak Imin, dan juga Pak Erick Thohir. Kalau misal kita menggunakan mekanisme filter, mekanisme sistem gugur, maka besar kemungkinan per hari ini ada Pak Erick, ada Cak Imin, dan juga ada yang lain, yaitu AHY yang berada di gerbong koalisi lain. Maka tersisa praktis 2 yang cukup visible untuk mendampingi Pak Ganjar, yaitu Pak Andika Perkasa, dan yang kedua adalah Pak Sandiaga Uno yang didukung oleh P3. Maka hal ini merepresentasikan apa yang menjadi keyakinan di internal PDIP. Seringkali PDIP, Mbak Nitya, selalu memperhitungkan kekuatan 2 hal. Pertama adalah basis kekuatan Islam moderat yang direpresentasikan oleh Nahdlatul Ulama dan juga Muhammadiyah, atau yang kedua, kekuatan militer. Nah, kalau misal tersisa 2 nama tadi, yaitu Sandiaga Uno yang dipimpin, yang dikukuhkan sebagai anggota dari P3, kemudian Pak Andika sebagai representasi dari kekuatan militer, maka 2 ini yang kemudian berpotensi menjadi salah satu capres terkuat bagi Pak Ganjar Pranowo. Adapun kemudian nanti siapa yang akan dipilih, tentu ada sejumlah indikator yang harus dihitung. Mulai dari elektabilitas, jaringan kekuatan partai, jaringan kekuatan non-partai. Non-partai ini termasuk dalam konteksnya adalah jaringan militer, kemudian jaringan teritorial yang lain seperti ormas dan lain sebagainya. Kemudian faktor logistik, faktor kerentanan, dan lain sebagainya. Semua itu harus dihitung betul sampai kemudian nanti diyakini bisa menghadirkan mesin politik yang paling optimal untuk mendampingi Pak Ganjar di Pilpres 2024 mendatang. Oke, ini menarik. Taruhlah kemudian sesuai dengan prediksi Anda, tinggal 2 besar begitu ya. Kalau dilihat antara Sandi dan kemudian Sandi dengan Andika, dari poin-poin yang bisa menjadi nilai tambah untuk menentukan bacawa presnya, menurut Anda apa yang dimiliki oleh Andika tapi tidak bisa diberikan oleh Sandiaga untuk menopang Ganjar Pranowo? Ya, tentu salah satunya adalah rekam jejak. Andika memiliki rekam jejak yang tentu per hari ini baru masuk ke dalam ranah atau ruang dunia politik. Yang sebelumnya dia melakukan pengabdian yang cukup lama di TNI, bahkan sempat menjadi posisi sebagai Panglima TNI. Nah, kemudian baru masuk di sini. Artinya apa? Dari aspek ideologis, maka Andika memiliki satu frekuensi yang sama dengan konteks PDIP, yaitu nasionalis. Tetapi di saat yang sama, Pak Andika tidak memiliki jaringan kekuatan teritorial. Meskipun teritorial di sini sangat berbeda dengan konteks militer dulu di era Orde Baru dengan konteks saat ini di era reformasi. Kalau dulu jaringan militer itu betul-betul memiliki sistem komando yang kuat. Dipencet tombol kemudian bergerak semua. Ya. Tetapi saat ini beliau sudah pensiun, kemudian tidak masuk dalam struktur langsung kekuatan TNI, tentu tidak memiliki basis komando yang real di lapangan. Tetapi sebagai mantan Panglima, tentu memiliki jaringan, memiliki networking yang barangkali juga established dan juga bisa dimanfaatkan. Nah, itu yang barangkali bisa menjadi nilai tambah beliau. Saya mengatakannya seakan-akan, maaf saya potong Mas Umam, seakan-akan bahwa keberadaan Andika ini diharapkan bisa kemudian memecah suara dukungan bagi mereka yang memang sudah memilih untuk Prabowo Subianto. Bagaimanapun juga Pak Prabowo adalah posisi Menteri Pertahanan, dan Menteri Pertahanan artinya dia secara get in charge, still in power, masih dalam konteks kekuasaan saat ini, membawahi TNI dengan 3 matranya yang sangat kuat di sana. Oleh karena itu besar kemungkinan ada pengaruh
baik langsung maupun tidak langsung, di mana kemudian barangkali keluarga besar TNI, kalau TNI kan tidak memiliki hak pilih, tetapi keluarga besar mereka, anak, istri mereka, dan juga seluruh keluarga besar di sekitarnya memiliki daya pengaruh yang kemudian bisa dimanfaatkan betul oleh Pak Prabowo. Di saat yang sama, Anies kemarin juga mendapatkan dukungan dari sekitar seratusan ya mantan militer dan juga Polri. Nah, oleh karena itu penegasan Pak Andika dalam konteks ini dan tadi deklarasi di hadapan juga para purnawirawan TNI seolah kemudian memperkuat, menguatkan bahwa mesin politik dari Ganjar Pranowo tidak berdiri sendiri. Meskipun per hari ini praktis baru mendapatkan dukungan dari P3, tetapi kekuatan sel-sel termasuk jaringan purnawirawan militer juga berada di sekitar. Oleh karena itu, ini yang barangkali bisa dimanfaatkan oleh PDIP. Meskipun dengan catatan, Mbak Nitya, bahwa Pak Andika sendiri bukan berasal dari background partai politik. Oleh karena itu, memang betul PDIP tidak membutuhkan dukungan politik karena memiliki golden ticket. Tetapi bagaimanapun juga, mesin politik di Pilpres 2024 menghendaki adanya mesin politik yang jauh lebih efektif. Oleh karena itu, penguatan kepartaian menjadi penting untuk dipertimbangkan di sana. Nah, ini yang plus minus. Pak Andika kuat dalam konteks jaringan ideologis, juga teritorial sebagai mantan panglima, tetapi dalam konteks jaringan kepartaian memang beliau tokoh non partai. Nah, inilah yang kemudian harus dihitung secara cermat. Dihitung untuk mengartikan kode dari Ganjar Pranowo. Terima kasih Mas Ahmad Khairul Umam, Mas Umam sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khairul Umam. Selamat malam, Mas.